You are a samurai, bound to uphold the code. To live, fight, and die with honor. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas sebuah karya yang tak hanya indah dipandang, tetapi juga dalam secara naratif, Ghost of Tsushima. Game ini membawa kita ke Jepang abad ke-13, saat invasi Mongol menghancurkan kedamaian di Pulau Tsushima. Namun lebih dari itu, ini adalah kisah tentang seorang samurai yang terpaksa meninggalkan kehormatannya demi menyelamatkan tanah airnya. Satu, Jin Sakai, antara samurai dan hantu. Di awal permainan, Jin Sakai adalah simbol idealisme samurai. Ia memegang teguh prinsip, hadapi musuh dengan terhormat, bertarung secara langsung, dan jujur dalam niat. Tapi semuanya berubah ketika ia menyaksikan bagaimana pendekatan itu gagal melawan invasi brutal bangsa Mongol. Pilihan moral Jin bukan hanya tentang hidup atau mati, tapi tentang siapa dirinya dan apa yang rela ia korbankan untuk melindungi rakyatnya. Perlahan, ia mulai menggunakan taktik diam-diam, membunuh dari bayangan, meracuni musuh, membohongi musuh, sesuatu yang dianggap pengecut oleh budaya samurai. Dan disinilah konflik batin muncul. Apakah kehormatan lebih penting daripada kemenangan? Atau justru dalam masa perang, kehormatan menjadi beban yang mematikan? Dua, estetika Jepang feodal yang menawan Ghost of Tsushima adalah surat cinta untuk Jepang klasik. Desain arsitektur, baju perang, lanskap alam, musik tradisional, hingga struktur misi. Semuanya terinspirasi oleh budaya Jepang abad pertengahan. Pulau Tsushima sendiri dipenuhi detail. Hutan bambu yang bergoyang tertiup angin kuil, tersembunyi yang hanya bisa dicapai lewat teka-teki, alam kuburan sunyi yang mengajak kita merenung. Tidak ada minimap atau kompas di layar. Yang ada adalah angin, unsur alam yang secara halus mengarahkan kita. Ini bukan hanya inovasi mekanis, tapi juga bentuk penghormatan pada filosofi Jepang, bahwa manusia seharusnya menyatu dengan alam, bukan menaklukkannya. 3. Sistem pertarungan. Antara kehormatan dan efektivitas Ghost of Tsushima memiliki dua pendekatan bertarung: stand-off, duel samurai terbuka, dan stealth, membunuh diam-diam. Dan kedua gaya ini tidak hanya berbeda secara gameplay, tetapi merepresentasikan konflik dalam diri Jin. Stand-off menunjukkan keberanian dan keteguhan tradisi stealth, memperlihatkan adaptasi dan pragmatisme. Di tengah kekacauan pemain, diberikan kebebasan untuk memilih. Tapi secara naratif, setiap pembunuhan diam-diam membangun tekanan emosional. Jin mulai dihantui oleh kenangan, dan pengkhianatan terhadap kode samurai menjadi beban yang berat. Pertarungan di Ghost of Tsushima bukan hanya soal teknik, tapi juga pertarungan batin antara siapa Jin dulu dan siapa dia sekarang. Keempat, sinema Kurosawa dan simbolisme visual. Salah satu penghargaan tertinggi bagi game ini adalah pengaruh kuat dari karya-karya Akira Kurosawa. Sucker Punch bahkan menambahkan mode visual Kurosawa Mode yang mengubah warna menjadi hitam putih dengan suara lebih klasik. Tapi pengaruhnya tidak berhenti di situ. Framing kamera sering menggunakan teknik sinematik. Subjek kecil di tengah lanskap luas, penggunaan cahaya, kabut, dan hujan
menjadi bagian dari emosi Shin. Banyak duel yang dilakukan di lapangan kosong dengan daun-daun beterbangan seperti puisi visual. Simbolisme juga kuat. Burung mengarah pada harapan. Angin melambangkan takdir kuda menjadi satu-satunya teman sejati Jin dalam kesendiriannya. Penolakan dan penerimaan, narasi yang menggugah. Konflik utama Jin bukan dengan Khotun Khan, tetapi dengan pamannya sendiri, Lord Shimura. Bagi Shimura, Jin adalah anak yang ia angkat dan bentuk untuk menjadi penerus samurai. Tapi bagi Jin, kemenangan lebih penting daripada kebanggaan keluarga. Di akhir permainan, kita dihadapkan pada pilihan emosional. Apakah kita membunuh Shimura demi menghormati permintaan terakhirnya sebagai samurai? Ataukah kita membiarkannya hidup dan sepenuhnya meninggalkan kehormatan yang dulu membentuk kita? Ending Ghost of Tsushima bukan tentang benar atau salah, tapi tentang bagaimana kita memaknai kehormatan dalam dunia yang telah berubah. We look them in the eye with courage and respect. This is what makes us samurai. 6. Refleksi game. Sebagai cermin budaya dan eksistensi Ghost of Tsushima membuktikan bahwa game bisa menjadi medium yang mendalam, bukan hanya hiburan. Ia membawa kita merenungkan apa arti menjadi manusia dalam kondisi ekstrem. Apakah mematuhi prinsip lebih penting daripada menyelamatkan nyawa? Dan apakah kita tetap bisa menjadi diri sendiri saat dunia memaksa kita berubah? Jin Sakai bukan pahlawan sempurna, tapi dalam setiap luka dan pengorbanannya, kita melihat perjalanan seorang manusia biasa yang mencoba melakukan hal benar di dunia yang salah. Ghost of Tsushima bukan hanya kisah tentang perang, tapi tentang kehormatan yang diuji, cinta yang dikorbankan, dan identitas yang harus dibentuk ulang. Dan itulah yang membuatnya tak terlupakan. I am samurai, but I will sacrifice everything for my home.